Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan tentang sistem pakar diagnosa penyakit DBD menggunakan metode forward chaining. Kelompok 2 ini terdiri dari 2 orang. Yang pertama ada Rafli Andika Raswan dan yang kedua Galang Virgiawan. Masuk materi yang pertama, yaitu ada poster. Poster ini untuk mempresentasikan aplikasi sistem secara visual, ringkas, dan persuasif yang berfungsi sebagai media promosi di awal presentasi dan menampilkan contoh penerapan metode forward chaining. Ya, di sini sudah terlihat posternya, yaitu sistem pakar diagnosa penyakit rumah sakit UGD. Studi kasus deteksi cepat demam berdarah dengue. Yang pertama ada premis dan fakta-fakta atau input dan data pasien. Yang pertama dilihat yaitu A. Suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius sama dengan demam. Faktanya suhu 39 derajat Celcius. B. Lama demam lebih dari 3 hari. Fakta sudah 4 hari. Yang C, ada bintik merah atau nyeri sendi. Faktanya ada bintik dan nyeri sendi. D, hasil lab trombosit. Fakta hasil trombosit tersebut 90.000, kurang dari 100.000 termasuk golongan yang rendah. Masuk alur yang kedua, rule based dan alur logika atau forward chaining. R1 if A and B then S1. S1 sama dengan suspek infeksi akut atau bukan demam berdarah biasa, perlu investigasi. R2 if S1 and C then S2. S2 adalah suspek infeksi virus dengue atau gejala fisik mengarah ke DBD, harus dilakukan cek laboratorium. R3 if S2 and D then 21. Masuk alur yang ketiga, sub goal atau final goal. Z1 sama dengan positif demam berdarah atau diagnosa final berdasarkan gabungan gejala klinis dan hasil lab. Lanjut, rekomendasi dari dokter adalah rawat inap dan dehidrasi cairan. Lanjut alur yang keempat, yaitu visualisasi tree atau alur proses. Untuk level yang pertama, pengecekan awal yaitu suhu, lama demam atau R1. Lanjut ke suspek infeksi. Untuk level kedua, cek gejala fisik. Ada bintik merah di bagian tubuh, suspek dengue. Atau lanjut ke yang level ketiga, cek laboratorium, melihat hasil data trombosit. Lanjut ke R3, Z1 sama dengan positif DBD. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu flowchart. Untuk mendokumentasikan secara teknis rancangan skenario aplikasi, yaitu menggunakan alur kerja logika sistem dari input gejala pengguna, proses forward chaining hingga dihasilkan kesimpulan diagnosis. Di sini sudah terlihat flowchart sistem pakar diagnosa DBD menggunakan metode forward chaining. Awal mula harus kita mulai dengan mendiagnosa. Lanjut, input data pasien, suhu tubuh atau temperatur, lama demam berapa hari, gejala fisik, dan cek trombosit. Premis A yaitu suhu tubuh, apabila ia lebih dari 38 derajat Celcius dia dinyatakan DBD. Premis B, berapa lama demam yang sudah diderita, apabila sudah lebih dari 3 hari bisa dinyatakan DBD. Premis C, ada bintik di bagian tubuh atau nyeri di bagian sendi, itu juga bisa termasuk golongan DBD. Premis D yang terakhir, pengecekan trombosit.
Apabila kurang dari 100.000, itu bisa dinyatakan DBD. Lanjut, flowchart berikutnya. Premis A, suhu lebih dari 38 derajat. N, premis B, lama lebih dari 3. Di sini terbagi menjadi dua, ya atau tidak. Apabila tidak, itu mendapatkan hasil, yaitu observasi biasa. Deskripsinya, kriteria demam belum masuk waspada. Saran, istirahat cukup, minum obat penurun panas. Apabila ya, harus dilakukan pengecekan secara berlanjut. Untuk S1 yaitu suspek infeksi. Lanjut ke premis C. Melihat gejala fisik, apakah ada bintik atau nyeri di bagian tubuh. Apabila iya, hasilnya adalah infeksi akut atau febris. Deskripsinya, demam tinggi tanpa tanda fisik dengue. Sarannya observasi infeksi lain atau bisa jadi gejala tipus atau ISPA. Apabila itu ya, kita lakukan inspeksi ke S2 atau suspek dengue. Lanjut ke premis D, pengecekan trombosit kurang dari 100.000. Apabila trombosita kurang dari 100.000, maka dia iya masuk ke golongan Z1 atau goal tercapai. Dan hasilnya tersebut adalah positif DBD. Deskripsi gejala lengkap plus trombositopenia. Saran gejala segera rawat inap atau opname dan diinfus. Apabila tidak, hasilnya adalah suspek demam dengue. Deskripsi gejala fisik ada, trombosit aman. Sarannya rawat jalan, pantau ketat, cek laboratorium secara berkala. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu sistem. Untuk membantu mendiagnosis penyakit DBD secara cepat dan objektif menggunakan metode forward chaining. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk sistem tampilan awalnya seperti ini. Nama sistemnya sistem pakar UGD untuk deteksi dini DBD. Sini ada form login. Pertama kita login terlebih dahulu. Nah, di sini ada proses diagnosa. Kita masukin nama pasiennya, misalnya misal usianya 25 tahun, suhu tubuhnya 40 derajat Celcius, dan lama demamnya 5 hari, memiliki gejala fisik, dan hasil trombositnya rendah. Kita pencet proses diagnosa, maka pasien atas nama Nisa positif demam berdarah. Lalu di sini ada visualisasi alurnya, ada level 1, level 2, level 3. Misalnya kita masukin lagi nama pasiennya, misalnya foto, usianya 40 tahun, suhu tubuhnya 41 derajat, dan lama demamnya 4 hari, namun tidak memiliki gejala fisik. Tidak, hasil trombositnya tinggi, sejak proses diagnosa, maka pasien atas nama Toto infeksi febris. Lalu di sini ada menu dashboardnya, di sini ada total pasien, total positif DBD, suspek dengue, dan ini untuk yang aman. Ini untuk menu laporannya, historinya, ini untuk mencetak PDF. Sekian dari sistem kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.